Sebagai dosen, saya berkewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat penerima sertifikasi dosen tahun 2026 di Akademi Kebidanan Saleha Banda Aceh. Saat ini saya mengempu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana dengan kode mata kuliah BD.5.205 dengan bobot 5 SKS, yaitu terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktik. Adapun mata kuliah yang saya ampu merupakan mata kuliah yang diajarkan dengan tim dan rekan sejawat saya. Berikut adalah rencana pembelajaran terkait mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Rencana pembelajaran ini merupakan struktur dalam proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan untuk 1 semester ke depan. Dalam hal ini, RPS atau Rencana Pembelajaran Semester menjadi acuan dosen untuk melaksanakan pembelajaran dengan mahasiswa baik di kelas maupun di lahan praktik dan di lapangan. Sebelum menjelaskan metode pembelajaran, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, yaitu kemampuan yang diharapkan dan sistem pembelajaran pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana merupakan mata kuliah pokok yang wajib dipelajari dan dipahami oleh setiap mahasiswi Prodi D3 Kebidanan. Adapun dampak ketika mahasiswa tidak dapat menguasai mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, dikhawatirkan saat mahasiswa berada di lahan praktik maupun di komunitas tidak dapat melaksanakan keterampilan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas konsep dasar kesehatan reproduksi perempuan, isu-isu kesehatan pada berbagai tahap kehidupan, serta prinsip dan praktik keluarga berencana. Topik meliputi fisiologis reproduksi, kesehatan ibu, pencegahan penyakit, pemilihan dan penggunaan kontrasepsi, konseling KB, serta peran layanan kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mendukung kesehatan reproduksi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar kependudukan, kesehatan reproduksi, dan prinsip keluarga berencana. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode kontrasepsi, mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, serta efek sampingnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kebijakan pemerintah dan program nasional tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkomunikasikan informasi tentang keluarga berencana secara efektif dan etis kepada individu atau kelompok masyarakat. Yang kelima, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim pelayanan kesehatan untuk mendukung program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Yang keenam, mampu melakukan konseling KB dengan pendekatan yang berpusat pada klien. Dan yang terakhir, mampu memilih dan memberikan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi klien. Untuk dapat tercapainya seluruh kompetensi tersebut, mahasiswa akan diberikan materi sebanyak 16 kali pertemuan dengan sistem pembelajaran yang dilakukan di Akademi Kebidanan Saleha, yaitu secara luring atau tatap muka langsung. Adapun materi yang akan disampaikan diantaranya konsep kesehatan reproduksi perempuan sepanjang daur kehidupan, anatomi dan fisiologi sistem reproduksi perempuan, metode kontrasepsi, mekanisme kerja, serta efektivitasnya, mengidentifikasi faktor resiko dan masalah umum kesehatan perempuan, menganalisis kebutuhan pelayanan kesehatan perempuan berdasarkan kasus, mengevaluasi pilihan kontrasepsi yang sesuai untuk kondisi individu, menyusun edukasi kesehatan terkait perawatan reproduksi
reproduksi dan pilihan keluarga berencana, melakukan konseling KB secara komprehensif dan empati, melakukan penilaian awal terhadap kesehatan reproduksi perempuan, mampu memberikan rekomendasi tindakan promotif dan preventif berbasis bukti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran dengan menggunakan metode DIE. Yang pertama, teknik pembelajaran delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Pertemuan pertama, saya akan membahas RPS atau rencana pembelajaran semester dan memberikan modul pembelajaran. Setiap pertemuan saya awali dengan salam pembuka, melakukan absensi dan mereview materi sebelumnya, serta menyampaikan materi yang akan dipelajari. Lalu melakukan diskusi, dan di akhir pertemuan saya akan merangkum dan menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Saya juga menggunakan alat bantu belajar dengan baik dan tidak hanya membacakan poin materi kuliah yang ada pada slide saja, tetapi setiap pembahasan dilakukan secara mendalam di setiap poin dan memberikan contoh-contoh yang konkret yang ada di lahan praktik maupun komunitas. Metode pembelajaran yang saya gunakan diantaranya adalah metode ceramah, role play, dan problem based learning serta praktikum. Untuk metode ceramah, saya lakukan untuk pengantar pokok materi yang akan dibahas dan mereview kembali materi yang sudah saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan untuk metode role play, di mana metode pembelajaran ini melibatkan mahasiswa untuk bermain peran dengan suatu masalah yang berfokus pada kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Untuk metode problem based learning, yaitu metode pembelajaran untuk melatih mahasiswa berpikir secara kritis, menantang kemampuan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan baru, bisa meningkatkan aktivitas belajar, dan bisa mengaplikasikan materi yang telah diperoleh dalam mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Sedangkan untuk metode praktikum dapat membuat mahasiswa lebih memahami teori yang telah disampaikan serta mengaplikasikannya ke dalam keterampilan baik pemasangan maupun pencabutan alat kontrasepsi, di mana sebelumnya metode pembelajaran praktikum akan terlebih dahulu didemonstrasikan bersama dengan mahasiswa agar mahasiswa memiliki kepercayaan diri yang tinggi baik dalam tindakan maupun dalam melakukan konseling kepada klien ataupun akseptor keluarga berencana. Teknik yang kedua yaitu pembelajaran interaction, yaitu cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saya ingin merangkul seluruh mahasiswa agar mereka bisa terbuka di saat mahasiswa menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran dan tetap menunjukkan sikap profesionalitas antara dosen dan mahasiswa. Interaksi lain yang saya lakukan dengan mahasiswa adalah dengan cara memberikan tugas kepada mahasiswa baik berupa makalah maupun video edukasi dengan membagikan beberapa kelompok kerja atau kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas dan hasil kerja kelompok didiskusikan secara bersama-sama. Teknik yang ketiga yaitu assessment, yaitu sistem penilaian yang saya lakukan, di mana pada awal pertemuan perkuliahan saya sudah membuat kontrak belajar dengan mahasiswa dengan mengemukakan segala peraturan dan persyaratan kepada mahasiswa. Saya juga membuka kesempatan untuk membuat kesepakatan dalam hal penilaian dengan mahasiswa, baik dalam pemberian tugas, absensi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dengan begitu, mahasiswa dapat berusaha konsisten dengan yang sudah disepakati di awal dan siap menerima resiko dan bersedia memperbaiki peraturan yang telah dilanggar. Adapun kontrak belajar yang telah kami sepakati diantaranya adalah kehadiran 10%, tugas 10%, soft skill 5%, responsi 10%, ujian tengah semester 10%, praktikum 25%, dan ujian akhir semester 30%. Tingkat transparansi nilai sangat baik
karena ujian menggunakan aplikasi Google Classroom, maka hasil ujian yang diperoleh langsung dapat diakses dan dilihat atau diketahui oleh mahasiswa. Nilai akhir mata kuliah saya bagikan melalui WhatsApp group agar mahasiswa bisa mengecek apakah ada kekeliruan pada saat saya memberikan nilai akhir. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya marilah kita saksikan video pengajaran yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik hari ini kabarnya, sehat semua? Sehat, Ibu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai perkuliahan, terlebih dahulu Ibu akan melakukan absensi. Semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian atau konsep dari kontrasepsi. Hari ini kita akan membahas mengenai metode kontrasepsi hormonal, non hormonal, dan KB alami. Sebelum Ibu masuk lebih lanjut, Ibu mau bertanya nih sama Zara. Coba sebutkan apa itu kontrasepsi. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan, menjalankan kehamilan, serta menjalankan jumlah anak antara kehamilan sebelumnya. Oke, bagus sekali ya. Jadi kontrasepsi adalah upaya untuk menjarakkan ataupun mencegah terjadinya kehamilan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode kontrasepsi hormonal, non hormonal, dan KB alami. Sebelumnya, ada yang pernah dengar nggak jenis kontrasepsi hormonal? Pernah dengar nggak hormonal, kontrasepsi hormonal, kontrasepsi non hormonal, atau KB alami? Ada yang pernah dengar nggak? Belum? Atau ada yang pernah tahu nama alatnya tapi nggak tahu jenisnya? Misal nama alatnya IUD atau AKDR tapi nggak tahu itu masuknya ke kontrasepsi hormonal atau non hormonal. Ada yang pernah dengar nama alat kontrasepsi? Ada, Ibu. Apa contohnya? Implan, apa lagi? IUD, apa lagi? Suntik, apa lagi? Pil, ada lagi yang lain? Kondom, ada lagi? Oke, semua yang disebutkan tadi adalah jenis kontrasepsi, tapi dia dibagi lagi. Ada yang hormonal, ada yang non hormonal, dan ada yang Oke, kita lihat lagi di sini. Pengertian dari kontrasepsi adalah cara atau alat mencegah terjadinya kehamilan. Tujuan utama dari penggunaan kontrasepsi yaitu membantu pasangan usia subur untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Kenapa disebut pasangan usia subur? Karena kehamilan memerlukan pasangan laki-laki dan perempuan. Ya, makanya penggunaan kontrasepsi hanya boleh diberikan pada perempuan yang sudah menikah. Ya, kalau sudah menikah kan dia jadi pasangan. Jadi pasangan itu boleh menggunakan kontrasepsi. Boleh digunakan oleh perempuan, boleh digunakan oleh laki-laki. Contohnya kondom tadi. Ya, lazimnya digunakan oleh laki-laki. Ada kondom untuk perempuan, tapi lebih lazim, lebih sering digunakan oleh laki-laki. Kita lihat di sini pembagian untuk masing-masing kontrasepsi. Yang pertama ada metode kontrasepsi hormonal. Ya, kita lihat pengertiannya. Metode kontrasepsi hormonal adalah metode untuk mencegah kehamilan yang menggunakan hormon buatan, yaitu estrogen atau progestin yang mirip dengan hormon alami dalam tubuh wanita. Metode ini juga tersedia dalam berbagai bentuk seperti pil, suntik, dan implan. Ya, suntik dibagi lagi menjadi dua. Ada yang suntik 1 bulan, ada yang suntik 3 bulan. Pil juga itu ada lagi pembagiannya. Ada pil yang diberikan khusus untuk ibu menyusui. Artinya walaupun ibunya sedang menyusui bayinya, tidak mengganggu produksi ASI. Boleh diminum oleh ibu yang sedang menyusui. Kemudian yang selanjutnya ada metode kontrasepsi non hormonal. Kalau yang tadi hormonal berarti di dalam kontrasepsi itu mengandung hormon, disebut hormonal. Yang non hormonal di dalam kontrasepsi itu tidak mengandung hormon, maka disebut non hormonal. Ya. Oke, metode kontrasepsi non hormonal adalah kontrasepsi yang tidak mengandung hormon dalam cara kerjanya untuk mencegah kehamilan. Metode ini bekerja secara mekanisme alami atau melalui bahan kimia non hormonal untuk mencegah pertemuan antara
terjadinya pembuahan pada daging. Ada beberapa jenis kontrasepsi. Di sini kita lihat ada KB pil, KB suntik, KB implan, dan AKDR. Tadi sudah kita bahas bahwa yang masuk ke dalam KB hormonal yaitu ada pil, ada suntik, dan ada implan. Ya, implan itu disebut juga dengan AKBK atau alat kontrasepsi bawah kulit. Jadi kalau dengan implan, dengan AKBK atau dengan susu KB itu sama. Ya, kemudian ada suntik. Suntik ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Apa sih maksud suntik 1 bulan dan 3 bulan? Kalau yang 1 bulan berarti akseptornya atau ibu yang menggunakan KB-nya harus datang ke pelayanan kesehatan atau ke petugas kesehatan untuk mendapatkan suntikan setiap 1 bulan. Kalau yang 3 bulan, ya berarti dia harus kembali 3 bulan dari tanggal dia disuntik pertama. Itu yang membedakan antara 1 bulan dan 3 bulan. Kemudian ada satu lagi pil. Ya, pil itu kalau dulu ibu yang menyusui tidak dianjurkan untuk minum pil karena mengganggu proses ASI atau produksi ASI. Tapi kalau sekarang sudah ada khusus dibuat pil untuk ibu menyusui. Ya, jadi tidak lagi mengganggu produksi ASI. Kemudian ada satu yang tanpa hormon ataupun yang non hormonal yaitu AKDR atau disebut IUD atau disebut spiral. AKDR itu adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Itu singkatannya, alat kontrasepsi dalam rahim. Oke. Kemudian selanjutnya KB pil. Kita lihat pengertiannya. Pil KB adalah jenis kontrasepsi yang berbentuk tablet dan dikonsumsi secara oral oleh wanita untuk mencegah kehamilan. Jika diminum secara teratur sesuai dengan petunjuk, pil KB sangat efektif dan memiliki tingkat keberhasilan 99%. Ya, artinya buatan manusia tidak ada yang sempurna, tapi angka kegagalannya juga sudah sangat sedikit. Ya. Kemudian selanjutnya ada KB suntik. KB suntik adalah metode kontrasepsi hormonal yang diberikan melalui suntikan untuk mencegah kehamilan. Suntikan ini mengandung hormon progestin yang bekerja dengan cara menghentikan ovulasi atau pelepasan sel telur dan mengentalkan lendir serviks sehingga menghalangi sperma dan menipiskan lapisan rahim agar tidak terjadi implantasi embrio. Ya. Oke, di Indonesia ada jenis KB suntik 1 bulan dan 3 bulan yang disuntikkan secara intramuskular atau IM, boleh di paha, boleh di bokong, boleh di lengan. Ya, jadi pemberian suntikannya diberikan secara IM atau intramuskular. Oke, sampai sini. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu ya. Oke. Yang selanjutnya ada KB implan. KB implan atau KB AKBK atau KB susu KB sama adalah alat kontrasepsi hormonal berbentuk batang plastik kecil yang ditanam di bawah kulit lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan dalam jangka panjang. Ya, jadi dia berupa batangan kecil sekali seperti korek api. Tahu korek api? Seperti korek api, tapi dia elastis. Kemudian dimasukkan atau ditanam di bawah kulit di lengan atas bagian dalam. Kebayang nggak? Lengan bagian atas, tapi di bagian dalam. Dan di tangan yang tidak dominan. Jadi kalau dominannya tangan kanan, berarti pasang implannya di tangan kiri. Ya, tidak dianjurkan untuk mengangkat berat dengan tangan yang dipasang implan. Kemudian selanjutnya, alat ini melepaskan hormon progestin secara perlahan untuk mengentalkan lendir serviks dan mencegah ovulasi, sehingga sangat efektif, lebih dari 99% untuk mencegah kehamilan hingga 3 tahun. Makanya tadi dia disebut jangka panjang, karena dia bisa mencegah kehamilan sampai 3 tahun dalam 1 kali pemakaian. Kalau pil 28 hari atau 21 hari pilnya habis, harus dibeli lagi. Kalau suntik, kalau mau yang 1 bulan berarti per 1 bulan harus datang lagi untuk disuntik. Kalau yang 3 bulan dalam waktu 3 bulan ke depan harus datang lagi untuk disuntik. Sedangkan implan 1 kali pakai masa berlakunya bisa sampai 3 tahun. Ada yang terdiri dari 2 batang, ada yang terdiri dari 1 batang yang ditanamkan ke bawah kulitnya. Ada yang 2, ada yang 1. Masa kerjanya sama selama 3 tahun. Oke, kemudian selanjutnya KB AKDR atau IUD. KB AKDR atau IUD adalah
nanti pada saat pembelajaran praktek di laboratorium Ibu akan menampakkan bagaimana alat yang dimasukkan ke dalam rahim atau KDR, bagaimana bentuk implan, ya, bagaimana kondom nanti akan kita praktekkan di lab. Yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. AKDR adalah singkatan dari alat kontrasepsi dalam rahim, dan IUD adalah singkatan dari intrauterine device, ya, yaitu cara kerjanya adalah dengan menghalangi sperma bertemu dengan sel telur, dan terdapat dua jenis utama, yaitu IUD hormonal dan IUD tembaga. Jadi huruf T-nya itu nanti dia dililiti dengan tembaga. Tembaganya itulah yang bekerja untuk mengganggu kerjanya si sel sperma tadi. Jadi dia nggak ketemu sama sel telur sehingga tidak terjadinya kehamilan. Ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Di sini Bu, silakan yang nggak berat ini ada. Apakah KDR perlu diminum setiap hari Bu? Bagaimana jika kita lupa? Oke, silakan duduk. Bagus pertanyaannya. Tadi kan kita udah membahas KDR kan? Ada yang 21 pil, ada yang 28 pil. Pertanyaan kawannya, apakah KDR harus diminum setiap hari? Ada yang bisa jawab nggak? Harus diminum setiap hari atau boleh diselang-seling aja? Hari minum, besok enggak, besoknya minum lagi, boleh nggak? Jadi KDR itu harus diminum setiap hari. Dianjurkan di waktu yang sama. Contoh kalau minumnya pagi, ya udah berarti seterusnya pagi. Kalau minumnya malam, berarti seterusnya malam. Untuk menghindari lupa satu, kemudian untuk meningkatkan efektivitas pil tersebut di dalam tubuh kita. Jadi setiap hari harus diminum, dianjurkan di waktu yang sama. Kemudian pertanyaannya lagi, bagaimana jika lupa minum? Ya, jadi nanti di kemasan pil itu dia kan ada harinya, ada hari, ada tanda panahnya untuk tata cara kita melakukan atau meminum pilnya. Jadi seandainya lupa satu pil, misal kita biasa minum di jam 9 malam nih, jam 9 malam tadi malam kita lupa satu pil. Oh, kita baru ingatnya itu besok pagi atau baru ingatnya besok siang. Pada saat ingat langsung minum 2 pil. Pil yang tadi malam kita lupa satu, sama pil yang untuk nanti malam satu. Karena kita udah lupa, jangan tunggu malam lagi baru diminum, atau jangan yang udah lupa dilupain, langsung minum yang pil berikutnya, itu udah efektif lagi cara kerjanya. Ya, jadi ingat, pil diminum setiap hari. Jika lupa satu, maka minum di saat ingat, segera mungkin di saat ingat, minum 2 pil. Pil yang dilupakan satu dan pil yang akan diminum nanti malam satu, diminum 2. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Kondom, ya. Kondom adalah salah satu kontrasepsi alamiah atau salah satu kontrasepsi metode sederhana dengan alat. Karena kalau kita bicara kontrasepsi alami itu banyak kali jenisnya. Ada kontrasepsi yang dari air susu atau dari ASI atau kita menyusui aja pun udah jadi kontrasepsi alami. Kalau kondom ini masuknya ke dalam kontrasepsi sederhana dengan alat. Karena ada lagi nanti yang sederhana tanpa alat. Nanti kita bahas lagi. Jadi kita bahas dulu kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi berbentuk kantong tipis yang digunakan pada saat berhubungan untuk mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual. Jadi kondom juga punya nilai lebih. Kondom merupakan satu-satunya alat kontrasepsi yang dapat mencegah dari terjadinya IMS atau penyakit infeksi menular seksual. Ya. Kenapa? Karena dia merupakan sel apung yang dipakai pada penis saat penis ereksi, sehingga jika salah satu pasangan ada yang mengalami atau mengidap penyakit menular, dia tidak menularkan ke pasangan yang lainnya. Ya, kalau kontrasepsi lain belum ada untuk melindungi dari IMS. Kemudian alat ini bekerja dengan cara menahan air mani agar tidak masuk ke dalam vagina dan membuahi sel telur, serta menjadi penghalang fisik terhadap penyebaran kuman IMS. Kondom tersedia untuk pria dipasang di penis dan tersedia untuk wanita dipasang di dalam vagina. Namun yang lazim digunakan di Indonesia dan ada di puskesmas ataupun di apotik, kemudian ada di beberapa gerai yang memang dia dijual secara bebas, itu adalah kondom untuk pria. Ya. Kemudian selanjutnya masuk juga ke alami KB alami, yaitu coitus interruptus, ya, atau disebut CI. Pernah dengar? Atau disebut senggama terputus. Pernah dengar? Enggak, Ibu. Oke, kita lihat.
Apa ejakulasi? Saat sperma akan dikeluarkan oleh penis, maka penisnya dicabut atau dikeluarkan dari vagina supaya spermanya tidak ketemu dengan ya. Cara ini dianggap sebagai metode yang efektif sebagai KB alami, namun angka kegagalannya tinggi. Kenapa tinggi? Karena pada saat ejakulasi kadang ada pasangan atau ada suami yang tidak dapat mengontrol pada saat dia ejakulasi sehingga spermanya tertumpah di dalam dan bisa terjadi kehamilan. Oke, sampai di sini untuk kondom dan coitus interruptus. Ada yang mau ditanya? Oke, silakan. Ibu, maaf, ini bertanya, kapan keterbatasan pemakaian kondom? Oke, keterbatasan dalam pemakaian kondom ya. Jadi semua alat kontrasepsi karena dia ciptaan manusia, apapun yang namanya ciptaan manusia pasti terbatas. Nggak ada yang sempurna, apapun jenisnya. Tapi walaupun dia dianggap sebagai alat atau cara untuk mencegah kehamilan, tapi kalau Allah berkehendak kita hamil ya akan terjadi kehamilan ya. Itu juga dengan kondom ada keterbatasannya. Apa keterbatasannya? Kadang ada beberapa pasangan yang alergi terhadap bahan kondom ya. Karena kan kondom itu terbuat dari latex ya, dari bahan karet. Kadang ada yang alergi sehingga setelah berhubungan bisa menimbulkan ketidaknyamanan seperti lecet ataupun gatal-gatal di area kewanitaan atau pada penis. Kemudian keterbatasannya lagi koyak atau robek atau rusak karena kondom itu terbuat dari bahan yang sangat tipis. Bisa jadi waktu lagi penggunaannya, waktu sedang berhubungan dia koyak atau dia bocor sehingga spermanya tetap tumpah dan bisa terjadinya kehamilan. Ya, itu beberapa keterbatasan dalam penggunaan kondom dan juga bisa jadi terlepas pada saat aktivitas berhubungan seks, terlepas kondomnya. Apakah dia terlepas keluar atau tinggal di dalam sehingga kondomnya sudah tidak efektif lagi untuk digunakan. Oke, mungkin hanya ini saja materi untuk hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja dari masing-masing alat kontrasepsi. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.